Nenek menjadi korban penjamretan saat bermain bersama cucunya di Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya kalung emas korban seberat 16 gram raib. Inilah rekaman CCTV penjamretan kalung emas milik seorang nenek di wilayah Pondok Cabe, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Dengan leluasa, penjamret yang menggunakan sepeda motor itu menarik kalung emas seberat 16 gram dari leher korban. Aksinya tergolong nekat karena dilakukan di area padat penduduk. Itu orang dari sono lewat, anak saya nggak ngerti saya iniin gitu. Terus itu dia sempat kayak berhenti gitu. Terus saya sempat mandang muka dia juga sempat mandang saya. Saya juga masih sibuk masih ngomong gitu. Terus dia kesanohin, nggak ada 5 menit, datang lagi, tahu udah leher saya diambil kalung saya. Meskipun sudah memiliki rekaman CCTV, tapi korban mengakui ikhlas dengan kejadian tersebut dan belum berniat untuk melaporkannya ke polisi. Namun hal ini dapat jadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak menggunakan perhiasan yang mencolok saat di luar rumah agar hal serupa tak terjadi lagi. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Pemirsa, tak hanya para lansia, aksi penjamretan juga menyasar anak-anak yang tengah bermain. Ponsel dan perhiasan yang dipakai anak-anak raib dibawa penjamret. Kamera pengawas merekam penjamretan yang dilakukan 2 pelaku di Jalan Bayam 1 Kelurahan Pulau Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berpura-pura menanyakan alamat, pelaku langsung merebut telepon genggam milik seorang bocah. Terkejut, korban berupaya mengejar namun tak berhasil. Segera kasus ini pun dilaporkan ke kepolisian. Dan akhirnya berbekal nomor plat sepeda motor yang terekam CCTV, polisi dengan cepat meringkuk kedua pelaku yang ternyata sudah beraksi selama 5 kali. Di lain tempat, aksi jambret rupanya juga terjadi di Kebagusan 3, Jakarta Selatan. Aksi pelaku menjambret kalung emas seberat 3,5 gram milik bocah 6 tahun saat itu terekam CCTV. Setelah ditelusuri, ternyata sebelum menjambret, para pelaku sempat mengawasi situasi yang sepi dan mengincar korban. Polisi yang mendapat laporan kasus ini bergerak cepat. Dan lagi-lagi berkat rekaman CCTV, kedua pelaku bisa diringkus. Yang bersangkutan ini spesialisnya adalah anak-anak kecil. Dia lakukan jambret di pinggir jalan dan tidak segan-segan melakukan kekerasan untuk bisa merebut barang milik si korban. Masih di bulan Februari, penjambretan ponsel juga sempat terjadi di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Korban seorang anak berusia 5 tahun, rupanya sudah 2 kali dijambret oleh pelaku yang sama. Tak hanya di kawasan Jakarta dan Tangerang, penjambretan anak juga terjadi di kawasan Purworejo, Pasuruan, Jawa Timur. Berpura-pura menanyakan alamat ke anak yang sedang bermain, pelaku langsung kabur begitu merebut ponsel korbannya. Korbannya mengejar bahkan sampai terjatuh. Beragam insiden ini membuktikan lemahnya kontrol orang tua dan pengawasan warga terhadap lingkungan mereka. Dan ini dimanfaatkan oleh para penjamret untuk menjadikan anak sebagai sasaran yang paling empuk. Anak cenderung teledor, cenderung kurang hati-hati, berani kecil, membawa barang berharga sehingga sangat layak jadi korban. Dan perspektif tipologi dia adalah disebut ideal victims, korban yang ideal. Jadi saya kira ini kurang kontrol dari orang tuanya dan si anak juga tidak sadar bahaya mengancam dia. Lalu di samping masyarakat banyak yang juga kehilangan akal sehat karena ekonomi yang semakin marat-marit, pandemi yang berkepanjangan, sehingga ketika bertemu dengan ideal victims, korban yang ideal, anak ini seperti ketemu dengan target yang sangat diharapkan. Agar insiden serupa tak terjadi, minta anak-anak untuk tak bermain ponsel di luar rumah dan jangan memakaikan perhiasan pada anak-anak. Jangan biarkan para penjambret leluasa berkeliaran hingga ke permukiman warga dengan memperketat pengawasan lingkungan atau pasang CCTV untuk mengawasi kedatangan orang asing. Tim Liputan melaporkan. Nauzubillah, semoga anak-anak dan kita selalu dijauhkan dari segala bahaya seperti ancaman kejahatan penjambretan tadi ya pemirsa. Nah Ustaz, ini sehubungan dengan sejumlah kasus tadi, pentingnya kita mawas diri menjaga keselamatan bersama, terutama memagari anak kita dari kejahatan karena anak adalah objek yang paling lemah. Bagaimana nih pandangan Ustaz tentang fenomena ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Penjambretan apapun sebabnya ya, itu adalah tindakan kriminal yang tidak bisa
dibenarkan oleh agama, akal sehat, dan juga hukum positif yang berlaku di negara ini ya. Oleh karena itu, kita semua perlu melindungi seluruh warga masyarakat dari bahaya penjambretan ini ya. Sebab itu kan dampaknya dia bukan hanya mengambil harta milik orang lain saja ya, tapi menimbulkan kecemasan ya, teror, bahkan mengancam keselamatan jiwa anak atau perempuan atau lainnya si korban itu ya. Nah, menghadapi hal ini, agama itu misalnya ya, Islam kita ketahui adalah agama yang sangat memberikan perhatian terhadap kelompok lemah ya, terutama anak-anak, perempuan, laki-laki yang sudah lanjut usia ya. Bahkan kalau kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat 75 misalnya, salah satu alasan mengapa jihad mengangkat senjata itu diperkenankan adalah dalam rangka memberikan perlindungan. Itu disebutkan wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. Jadi untuk memberikan perlindungan kepada mustad'afin, orang-orang yang du'afa, yaitu siapa? Minar rijal, dari kalangan laki-laki yang terutama yang lanjut usia, lalu kemudian anak-anak dan perempuan ya. Nah, berangkat dari situ maka dalam menghadapi fenomena maraknya penjabretan karena faktor ekonomi dan lain sebagainya, tentu di sini kita perlu melakukan semacam kampanye perlindungan anak dan perempuan ya. Kita harus sering mengingatkan mereka itu agar tidak menggunakan barang-barang berharga di tempat umum misalnya ya. Di sini saya kira perlindungan orang tua itu penting. Kontrol dari masyarakat itu juga menjadi penting ya. Bagaimana kita semua bisa saling melindungi satu dengan lainnya, terutama dalam situasi krisis yang berkepanjangan ini akibat dari pandemi COVID ya. Itu saya kira yang perlu kita lakukan bersama ya. Mari kita ingatkan anggota keluarga kita dan juga sesama warga masyarakat, mari kita tingkatkan kewaspadaan dan kontrol sosial terhadap lingkungan kita agar ya tidak terjadi penjambretan seperti yang kita saksikan tadi itu ya. Baik, jadi selain berhati-hati namun kewaspadaan ini juga harus dimiliki bersama dalam rangka menjaga lingkungan. Seperti itu ya Ustaz, saya menciptakan lingkungan yang aman untuk bersama. Baik.